bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini Bapak Ibu dan saya terutama selalu diberi kesehatan, merupakan nikmat yang luar biasa, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 5 ini. Salawat serta salam selalu kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga di akhir zaman nanti. Mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk hari ini saya mengajarkan rekan sejawat saya untuk berkumpul di ruang kelas 5 ini untuk mengikuti kegiatan saya, terutama kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sleman, yaitu sosialisasi paradigma dan visi guru penggerak, yang merupakan tugas dari selesainya modul saya, modul 1, yang nantinya modul saya ada 7. Ini baru modul yang pertama setelah selesai di bulan Desember kemarin. Perkenalkan, untuk calon guru penggeraknya saya sendiri, Bunda Kurniastuti, kemudian fasilitatornya adalah Bapak Nur Kholis, kemudian Ibu Tri Nur Cahyatin itu sebagai pengajar praktik saya yang akan selalu datang ke SD Negeri Klaji untuk mendampingi saya sebagai guru penggerak. Kemudian di sini akan saya sampaikan budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu yang selama ini ketahui atau pahami tentang budaya positif itu seperti apa? Yang baik-baik dari Pak Slamet. Mungkin yang lain, Ibu Kepala mungkin? Yang baik, yang bermutu, dan berguna bagi kita semua, terutama lingkungan sekolah ya, ya, terutama di dunia pendidikan kita. Ada yang lain dari teman-teman? Selain yang baik-baik, yang oh ya baik, terima kasih, yang bermanfaat. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan ada 8 materi. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol manusia, yang ketujuh keyakinan kelas, dan segitiga restitusi sebagai ininya. Untuk masuk yang pertama, perubahan paradigma baru, bahwa Bapak Ibu sebagai pendidik itu adalah menuntut, bukan menuntut ya, bukan menuntut tapi menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka nanti dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi mungkin yang dulu itu menuntut kamu harus juara 1, itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Anak itu punya kodrat masing-masing sesuai dari sudah dia kodratkan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti kita hanya menuntun mereka. Kemudian yang kedua, bahwa pendidikan itu akan menghamba pada murid. Kita sebagai pendidik ini harus berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak-anak. Nah, kita harus mengetahui minat anak itu apa, bakatnya apa, kemampuannya apa. Kadang setiap anak mempunyai minat yang berbeda, punya bakat yang berbeda, bahkan kemampuannya kadang ini ini kok pengetahuannya memang kurang, tapi ada di sisi lain keterampilannya, ini bakatnya sepak bola luar biasa, juara di sana, meskipun di sisi kognitifnya dia kurang. Nah, di situ ada hal positif dan negatifnya dari setiap anak. Selain itu juga ada guru, itu adalah petani. Kita ini adalah petani. Kok ibarat petani? Karena sekolah kita, sekolah SD Negeri Klaji ini adalah ladangnya, dan murid itu adalah benihnya. Di mana petani kita dulu hanya bisa menuntun tumbuhnya benih. Tumbuhnya benih itu mau bagaimana, mau apa, itu tergantung siapa, petani yang merawat. Kalau perawatannya baik, tentunya hasilnya akan
Baik. Kalau petaninya itu membiarkan bibit-bibitnya itu dibiarkan tanpa dirawat, tanpa dipupuk, tanpa disirami atau diairi, nanti hasilnya juga akan tidak sesuai dengan harapan. Kemudian yang keempat, pendidikan itu menggunakan asas tripod. Yang pertama adalah kontinuitas, yaitu berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. Kemudian ada konvergen, bahwa pendidikan memanusiakan manusia. Dan yang ketiga adalah konsentris, bahwa pendidikan itu menengah. Itu tentang paradigma, perubahan paradigma baru. Sekarang yang kedua tentang disiplin positif, bahwa disiplin positif itu merupakan pendekatan kepada anak didik untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Jadi kita mendisiplinkan anak, tetapi tidak boleh dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman. Nah, kata-kata kalimat nanti gini loh, itu merupakan ancaman, itu tidak boleh. Kemudian apalagi kekerasan sampai melukai fisik itu jelas dilarang. Nanti kita akan bahas tentang disiplin positif ini. Nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif tadi setelah kita menumbuhkan dari dalam diri siswa tanpa adanya kekerasan dan ancaman, tadi tujuannya mau kemana? Mau ke ini program belajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Yang pertama berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan tunggal, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Nah, Bapak Ibu tentunya kalau hal ini sudah paham ya, sudah sering kok disampaikan tentang profil belajar Pancasila sudah tuntas dari tahun-tahun kemarin. Untuk itu saya mohon Bapak Ibu berdiri. Ya, terima kasih. Nah, ini di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali tentang 6 dimensi profil belajar Pancasila, tetapi dengan bernyanyi. Nyanyiannya di sini saya aransemen sendiri. Saya sampai syarat di rumah karena latihan bisa latihan sendiri dengan nadanya tamasya. Ya, nanti Bapak Ibu bareng-bareng nyanyi. Boleh sambil goyang Bu, Pak, biar ngantuk. Ayo, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belum tidak dulu. Terima kasih, boleh sambil goyang. Yang satu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Ini salah satu inovasi. Saya mau sama ya berkeliling-keliling kota, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, begitu biar apa? Bapak Ibu mudah mengingatnya. Itu ya. Kita ngomong sambil santai.
ya. Ini visi itu merupakan suatu rangkaian kata dalamnya terdapat impian, harapan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh kita sebagai pendidik untuk mencapai tujuan di masa depan. Nah, agar visi ini dapat tercapai, maka penyusunan visi ini menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Nah, untuk pendekatan inquiry apresiatif ini menggunakan perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan, yaitu kanvas baja. Di sini kemarin saya membuat visi, kemudian harus dianalisis menggunakan kanvas baja. Nanti seperti ini, kanvas baja itu apa? Baja itu singkatan dari B, yaitu buat pertanyaan, A-nya itu mengambil pelajaran, B-nya gali mimpi, C-nya jabarkan rencana, A itu atur eksekusi. Nah, visi sementara saya ini kemarin saya tulis menjadi guru yang kreatif dan menyenangkan bagi murid. Kemarin disampaikan bahwa visi nggak usah muluk-muluk, buku yang sederhana yang bisa dilakukan untuk di masa depan. Nggak usah jauh-jauh sampai muluk-muluk prestasi seperti enggak usah lengkap-lengkap, yang penting bisa dilaksanakan. Kemudian bisa digunakan sesuai dengan kanvas baja. Kemudian nilai seorang guru itu ada 5, yaitu yang pertama berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, peran guru sendiri itu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini yang dimaksud seperti Bapak Ibu itu mengikuti KKG, itu sebuah komunitas praktisi. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut teori dari Maslow. Yang pertama itu tentang bertahan hidup atau survival, kemudian rasa diterima atau love belonging, kemudian yang ketiga kebebasan atau freedom, keempat kesenangan atau fun, dan terakhir kekuasaan atau power. Nah, itu dari Maslow. Ini segitiga tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kita sebagai manusia itu mempunyai motivasi. Ada 3 kelompok motivasi. Yang pertama, kita itu termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Bapak Ibu termotivasi pakai helm supaya nggak ditilang. Betul atau salah? Salah. Helm itu sebenarnya untuk kebutuhan kita sendiri, melindungi kepala, bukan karena tidak nyaman nanti dapat hukuman, nanti ditilang, tidak ya, karena itu kebutuhan kita. Nah, kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan untuk penghargaan dari orang lain. Saya tak berangkat pagi kalau ada buku kepala, kalau nggak ada buku kepala saya kok telat. Nah, apakah seperti itu? Tidak. Kita itu punya tanggung jawab yang sudah harus dilaksanakan sendiri. Kita sudah berkomitmen, maka kita tidak perlu cari muka, tidak perlu cari sesuatu yang dibuat nanti dipuji. Buku kepala saya kok pagi berangkatnya, itu enggak. Kemudian banyak contohnya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Perilaku yang biasanya di paling utama itu adalah menjadi orang yang diinginkan sesuai dengan keinginan kita. Biasanya itu seperti ini saya, tidak dibuat-buat, tidak dikurang-kurangi. Ya saya seperti saya itu silakan diri sendiri karena ini adalah keinginan saya. Kemudian yang keenam tentang posisi kontrol diri. Posisi kontrol diri itu yang pertama itu ada 5. Posisi kontrol diri yang pertama adalah sebagai seorang pendukung, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah,
Posisi kontrol guru sebagai seorang psikolog itu adalah seorang yang selalu menggunakan dukungan fisik maupun verbal, fisik maupun verbal. Jadi hanya kata-kata saja itu bisa saja sudah melukai siswa, sudah memukul siswa. Siswa menjadi sangat sedih, merasa kecewa, kemudian sakit hati. Nah itu menjadi seorang pemukul. Kira-kira cobain dulu yang mana nih dari sini? Satu, dua, tiga, satu. Ada yang memukul berat ya? Yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Biasanya itu lemah lembut. Nanti kami kok terlambat, nanti saya yang marah. Seperti itu misalnya itu lemah lembut. Tetapi dia itu melukai hati anak. Karena kata-kata dari guru yang selalu lemah lembut sehingga anak menjadi lebih merasa saya begitu juga salah menyakiti guru. Nah akhirnya dia merasa bersalah. Pada siapa? Pada gurunya. Kemudian yang ketiga sebagai teman bahwa guru pada posisi ini tidak akan menyakiti tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui evaluasi. Biasanya kalau seperti ini di kelas-kelas besar itu atau kelas kecil juga bisa ya, bisa yang beda. Kadang-kadang anaknya siswanya itu cerita curhat, ini ya. Saya kan terlambat, saya ini biasa gitu kan. Kemudian yang keempat itu sebagai monitor atau pemantau, yaitu mengawasi saja. Misalnya kayak Pak Eko di lapangan itu kan mengawasi saja muridnya, sambil Pak Eko nya istirahat di rumah ya, mengawasi muridnya yang sedang berjalan atau bagaimana kegiatan olahraga. Maksudnya dia sebagai monitor. Seperti itu contoh monitor. Kemudian sebagai manajer, yaitu posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu dengan siswa, kemudian mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan terhadap dirinya sendiri. Jadi siswa itu diajak introspeksi, diajak ngobrol. Kemudian disuruh kesalahanmu apa, ditanyai. Kalau sudah tahu bagaimana solusinya, juga dari siswa bukan dari guru. Dari siswa, masalahnya dari siswa untuk siswa dan diselesaikan oleh siswa sendiri. Kira-kira nih dari 5 posisi 1 sampai 5 ini menurut Bapak Ibu yang paling ideal yang mana? Seorang pendidik itu sebaiknya yang posisi yang mana? Apakah teman? Apakah hanya cukup monitor mengawasi saja gitu? Atau harus dihukum ini? Begitu semuanya. Nggak bisa Bu, itu hanya satu, posisinya juga satu. Ya, betul Bu Deni. Posisi terbaiknya itu posisi yang kelima. Kita Bapak Ibu itu diharapkan menjadi seorang pendidik yang ideal yang ada di posisi 5. Memang tidak mudah. Kita manusiawi. Sering-sering ya apa salah ya udah dihukum. Kalau kemarin saya dengar di kelas ya denda itu denda. Nah hal itu juga semuanya denda. Denda meskipun apa dendanya apa? Waktu istirahat akan berakhir dalam 5 menit. The break time will be ending in 5 minutes. Ya istirahat. Tapi kita lanjutin. Itu termasuk pemukul. Nah sebagai teman kadang-kadang kita juga berperilaku pada siswa itu ya kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang sebagai tempat curhat anak-anak. Tetapi untuk yang lebih ideal itu kita diarahkan untuk menjadi seorang manajer. Memang tidak mudah Bapak Ibu untuk menjadi seorang manajer itu. Sini nanti akan saya bayangkan beberapa contoh dari kelima posisi kontrol yang dapat Bapak Ibu saksikan. Ini contoh penerapan posisi kontrolnya.
Yang pertama adalah sebagai posisi penghubung, yang mana Naren di sini terlambat sekolah ya. Ini biasa terjadi di kelas-kelas atas karena Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sekarang tidak terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. saya harus menerima basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani. signal ya, karena di sini signalnya memang agak susah. Nah ini contoh tentang posisi penghubung yang mana Nara terlambat sekolah, terus kemudian dimarahi, diberi sanksi untuk keliling lapangan. Berikutnya di posisi pembuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ketika ini bapak ibu gurunya itu sakit, kemudian tidak bisa masuk sekolah, nah anaknya itu akan merasa bersalah. Oh, gara-gara saya kemarin bapak guru yang disuruh marah, akhirnya saya sakit, ibu guru tidak bisa datang ke sekolah, jantungnya kambuh atau kena apa. Nah, itu seperti itu akhirnya anak akan merasa terus menerus bersalah. Nah, kira-kira ayo yang mana nggak kan tidak akan diikuti kan tadi 1, 2 tidak. Kemudian yang ketiga itu posisi sebagai teman. Ya ini sama. Akalnya sama supaya baru bisa membedakan. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis saya. Iya, Bu. Saya mau ngomong tadi. Jadi, nggak bisa kencang. Nggak kerja, Bu. Bisa, Nah itu posisi sebagai teman. Nanti kita ngobrol lagi sama siswa itu saya panggil saya. Bisa nggak bantu ibu Karena nunggu musik selesai nih, dia ada 7 menit.
Baik, kita lanjutkan ke posisi yang keempat, yaitu pemantau atau monitor. Peraturan sekolah kita jam berapa kita harus masuk sekolah? Harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika teman hadir. Kamu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Jadi posisi pemantau atau monitor ini terlambat, kemudian nanti di jam istirahat itu tidak boleh istirahat. Tetapi untuk mengejar ketinggalan yang tadi jamnya terlambat. Ya, saya ulangi untuk posisi pemantau atau monitor ini di mana ada siswa yang terlambat dan sudah lebih dari setengah jam, misalnya 30 menit terlambat, otomatis Bapak Ibu guru sudah di kelas sudah menerapkan panjang lebar. Nanti di jam istirahat si anak ini tidak boleh ikut istirahat, tetapi anak ini harus mencatat catatan dari temannya itu disalin, kemudian mengejar ketinggalannya. Ini jelas sudah melanggar hak anak untuk istirahat ya, karena jamnya jam istirahat, harusnya anak juga diberi kemerdekaan untuk istirahat. Dan yang terakhir ini di posisi yang kelima sebagai manajer. Ini yang posisi ideal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar.
Ya, pada posisi manajer ini, Naren itu terlambat sekolah. Dia ditanya sama gurunya untuk introspeksi. Salahnya apa? Kesalahannya dia terlambat sekolah. Kenapa? Penyebabnya apa? Dia lupa menyekat alarm. Nah, dia juga harus mencari solusi untuk dirinya sendiri supaya dia tidak lupa menyekat alarm. Itu perlu alarm yang lain. Contohnya kakaknya yang disuruh bangunin, kemudian ibunya sebagai orang tua yang akan membangunkan dia ketika dia lupa menyetel alarm. Jadi alarmnya tidak hanya alarm yang bunyi untuk biasa disetel, misalnya HP atau jam weker, tetapi di sini yang jadi alarm adalah kakaknya, saudara-saudaranya, ibunya. Itu contoh alternatif solusinya, dan dia akan memulai perubahan pada dirinya itu mulai dari sekarang saat itu juga. Itu merupakan contoh posisi manajer yang menjadi posisi ideal sebagai seorang pendidik. Jadi tidak menyalahkan siswa, tidak memberi hukuman kepada siswa, tidak hanya memantau saja atau menjadi teman. Nah, di sini adalah include jadi seorang manajer. Di sesi berikutnya, sekarang saya tanya nih sama Bapak Ibu. Kalau kata-katanya seperti ini, kamu kenapa ya? Senang sekali membuat saya kecewa. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Posisi kontra yang mana, Bapak Ibu? Yang kedua itu yang apa? Bulan, membawa bulan. Posisi membuat rasa bersalah. Coba Bapak Ibu, benar tidak ya? Iya, betul sekali. Jadi itu yang kedua, ini posisi membuat rasa bersalah. Contoh kalimatnya adalah, kamu kenapa ya? Senang sekali membuat saya kecewa. Itu kan gurunya bilang pada anaknya, sehingga anak itu merasa bersalah. Oh, saya salah ya membuat ibu kecewa. Nah, seperti itu saya terlambat sehingga ibu kecewa terhadap saya. Itu adalah posisi yang mana siswa itu akan menjadi merasa bersalah terus pada gurunya. Kemudian, ya ini sudah ya. Tapi ya Tuhan saya kita awas. Nah, kira-kira posisi kontrol yang mana ini? Putri mungkin posisi kontrol hukuman. Nah, tadi ada 5 yaitu posisi kontrol penghukum. Ya, betul ya. Kemudian yang ketiga, coba apa aturan yang sudah kita sepakati bersama waktu itu? Posisi yang mana? Posisi yang mana, Pak Senang? Memang sedikit ada tipis-tipis ya. Pemantau. Coba apa aturan yang sudah kita sepakati bersama waktu itu? Tadi ada 5, posisi kontrol Pak, posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau, dan yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Kira-kira kalau kalimatnya coba apa aturan yang sudah kita sepakati bersama waktu itu? Apakah pemantau atau teman-teman? Kan harus agak bingung ini antara teman atau pemantau. Pemantau, baik kita lihat posisinya monitor atau pemantau. Nah, berikutnya ya sudah tidak apa-apa, besok jangan diulangi lagi ya. Oke. Ya, ini betul. Ini sebagai posisi teman. Dan yang terakhir, karena posisinya tinggal satu ya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi ini merupakan posisi sebagai manajer.
misalnya antara posisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini ini hanya untuk memperjelas. Jadi meskipun tipis perbedaannya sangat tipis, Sebianti dapat meyakinkan bahwa ibu ini kalimat seperti ini sebagai pengukur, kalimat seperti ini sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Idealnya sekali lagi ditekankan bahwa pendidik itu harus memposisikan diri, berusaha menjadi seorang yang posisi manajer. Kemudian keyakinan kelas yaitu adalah kesepakatan kelas dengan nilai kebijakan universal yang disepakati bersama oleh siswa. Keyakinan kelas ini tujuannya adalah untuk membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas itu seperti apa? Apakah tujuannya di sini? Tujuannya adalah timbulnya motivasi internal untuk disiplin dari murid. Jadi tumbuh motivasi internal. Yang ditekankan di sini bukan karena ditakut, karena disuruh, tetapi dari dalam diri siswa, dari dalam diri anak. Kalau dia harus berangkat sebelum jam 7 sudah sampai sekolah, ini motivasi dalam diri. Nah, kadang-kadang anak-anak itu takut nanti terlambat ada aturannya, peraturan. Nah, itu sudah lain. Kalau di dalam disiplin positif itu adalah sesuatu yang tumbuh dalam dirinya sendiri, karena dirinya sendiri diniati, bukan karena takut, bukan karena peraturan. Pakai helm, saya pakai helm meskipun rumah saya sedekat seperti bangunan. Karena apa? Karena kebutuhan diri sendiri. Bukan karena takut ditilang dari sini sampai Kelakapan tidak ada tilang, di sini sampai Kelakapan tidak ada bangsunya. Tetapi bangunan ini menggunakan helm karena itu merupakan motivasi dirinya untuk melindungi diri. Kemudian yang kedua, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Nah, kalau itu sudah ada motivasi diri dalam diri anak, maka akan tumbuh nilai-nilai kebajikan dalam pembelajarannya. Bahwa dia harus disiplin, dia harus tertib, dia harus sesuai dengan ketentuan. Bukan peraturan, tapi sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati di kelasnya, di sekolahnya. Kemudian yang ketiga, bahwa murid itu dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dengan pembiasaan disiplin positif, budaya positif, misalnya dengan melakukan seperti ini, seperti gambar, dia sering salam, sapa, senyum pada guru, demikian guru juga dengan anak, maka dia akan tumbuh sendiri, penuh hormatnya kepada guru. Gak harus guru itu misalnya gak hormat, kamu harus hormat pada saya, ini tidak. Tetapi anak itu akan tumbuh secara otomatis karena sudah terbudaya. Kemudian tolak ukurnya seperti apa? Yang menjadi tolak ukur di sini adalah murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati tanpa disuruh, tanpa dipaksa oleh guru, tetapi murid sudah punya tanggung jawab. Misalnya tiket kelas, di kelas setiap kelas mesti ada pembagian buku tiket karena sudah yakin sudah dibagi dan mereka sudah memilih sendiri harinya. Anak itu tanpa disuruh bapak ibu guru, tanpa ditungguin, mereka sudah nyapu, sudah bersih-bersih kelasnya karena mereka punya keyakinan. Keyakinannya apa? Misalnya kelasnya bersih, pengen kelasnya bersih, maka dia menyapu sesuai dengan jadwal tiket. Kemudian yang kedua adalah ukurnya timbulnya pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin positif. Dengan adanya keyakinan bahwa anak itu muncul dari dalam diri motivasinya, maka pelajarannya dia akan senang. Tetapi kalau anak itu tidak ada motivasi dirinya, misalnya seperti Mas Indra itu kan motivasi dalam dirinya itu kadang-kadang hilang, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Nah kalau dari rumah saja tidak punya motivasi, dia tidak akan senang belajar di sekolah, akhirnya tidak berangkat sekolah. Nah itu contoh tentang yang pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian timbulnya
hubungan harmonis antara guru dan murid. Nah, dengan disiplin positif tadi guru tidak perlu maksa-maksa, guru tidak perlu menunggui, tidak perlu menyuruh. Nah, itu otomatis anak dan siswa dan guru ini akan terjalin hubungan yang harmonis. Nggak ada cap lagi, bu guru kan galak. Nah, kadang-kadang kalau kita nyuruh kamu itu lebih milih ya tertib ya. Kadang-kadang kita cap, oh bu guru ini galak. Padahal kita bukan untuk berarti menggalai siswa dan kita melatih anak untuk tertib. Tapi anak kadang sudah salah persepsi, akhirnya mengucapkan bu guru mengecap kita bu guru galak. Nah, itu hal-hal yang harus kita mulai ubah dalam kegiatan kita sehari-hari dengan siswa. Selanjutnya, apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Sama atau berbeda? Berbeda. Iya, keyakinan kelas ini tentunya berbeda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas dibuat oleh siswa sendiri, kemudian kita hanya sebagai guru itu sedikit mengubah menjadi kalimat-kalimat positif. Karena anak punya keinginan masing-masing. Kemudian kita kelompokkan kalimat-kalimat dari siswa itu, kemudian kita jadikan dengan kalimat-kalimat positif. Terus tidak perlu sebenarnya keyakinan kelas itu banyak, 2, 3 mungkin di kelas bawah 2 saja bisa, 3 bisa. Tetapi yang benar-benar diharapkan oleh siswa, contohnya di kelas 1 misalnya, supaya mereka itu mudah mengingat karena masih kelasnya itu kelas rendah. Mereka kalau mengingat banyak tentu kesulitan. Jadi tidak perlu banyak sampai 8. Kalau peraturan kelas itu kan bisa sampai 20, sampai bisa jam 7, pakai seragam ini, terus sampai bawah panjang. Nah, itu namanya peraturan. Dan peraturan itu sudah dibuat oleh sekolah. Siswa tidak berhak untuk usul. Nah, di dalam keyakinan kelas ini, siswanya sendiri yang mengungkapkan keinginannya. Disuruh nulis di kertas, kamu ingin seperti apa, kelasmu seperti apa, suasananya bagaimana yang kamu harapkan, yang kamu inginkan. Gurunya hanya menuntun, bukan menuntut, tapi menuntun. Guru hanya menuntun, kemudian mengarahkan kepada kalimat-kalimat yang positif supaya mudah diingat oleh siswa. Tidak harus banyak berbentuk. Bahkan kalau keyakinan kelas itu ya maksimal paling banyak itu 7. Tapi di kelas 5 kemarin ini saya buat bersama siswa, ini sesuai dengan keinginan siswa. Misalnya di sini datang tepat waktu, itu juga dari siswa. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas, berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan, makan dan minum saat istirahat, selalu jujur, saling rukun dengan teman-teman. Itu ketika ada anak yang menyimpang kegiatan aktivitasnya di kelas maupun di luar kelas ketika jam istirahat, Bapak Ibu tidak perlu peraturannya apa. Ini loh peraturannya tidak harus, tapi diingatkan saja cukup. Kamu kemarin kan sudah membuat keyakinan mana yang kamu yakini, kalau kamu seperti ini, perilakumu ini, kejadiannya kasusnya ini. Berarti kan mengingatkan kembali kepada anak sehingga dia termotivasi dalam diri untuk berubah. Kalau peraturan kan kamu dipaksa, akhirnya anak terus mencucu, dongkol, kesel, gitu. Nah, di situ kan bukan menjadi keinginan anak. Kalau keyakinan kelas itu sudah menjadi keinginan anak, sudah mereka tentukan sendiri. Kemudian bagaimana cara merumuskannya? Nah, Bapak Ibu nanti diharapkan dari kelas 1 sampai kelas 6 ada keyakinan kelas di setiap kelas ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu mulai nanti di semester 2 ini bisa dimulai seperti apa caranya merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Silakan Bapak Ibu beri kemerdekaan pada siswa. Silakan tulis apa yang kamu inginkan terhadap kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan setiap hari. Di kelas seperti apa, di luar kelas juga boleh. Anak-anak disuruh tulis, kemudian disuruh nempel di papan tulis. Kalau sudah Bapak Ibu bisa menggabung menjadi satu, maksudnya kalimat-kalimat yang anak-anak kan mirip-mirip, hampir sama. Nah, kalau sudah mereka tulis keinginan mereka, kemudian
Bapak Ibu dan siswa itu mengulas, digabung. Oh ini yang sama. Kadang-kadang satu kelas kan banyak anak ya, semuanya datang tepat waktu, ada berapa anak, jadi gabung jadi satu. Kemudian dikelompok-kelompokkan. Setelah dikelompok-kelompokkan, yang ketiga ini guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting karena keinginan anak tadi kan macam-macam. Sedangkan muridnya juga banyak, lebih dari 20, otomatis mereka beragam. Nah yang paling utama yang mana yang mau dibuat untuk kelas kita itu yang mana? Kalimat yang mana yang akan menjadi keyakinan yang harus diyakini semua siswa, yang pengen dipingini semua siswa. Dan yang keempat itu mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Kadang-kadang kan teman-teman itu cuma bersih gitu, atau kelasnya nggak tahu. Nah seperti itu kan kalimatnya bukan kalimat positif. Nah Bapak Ibu bisa mengarahkan menjadi kalimat-kalimat positif. Setelah menjadi kalimat positif, nanti kita dicek kembali, kemudian dan menyepakati pada siswa. Kita sepakat kalau kita ada keyakinan kelas. Bisa juga untuk kesepakatannya dengan tanda tangan, cap jempol. Kemarin yang di TKPK itu cap jempol. Kalau saya di sini menggunakan cap tangan, ini tangannya anak-anak. Ada yang kecil, ada yang besar, ya memang anaknya ada kecil, ada besar. Jadi kalau anak tahu ini tanganku bu, ini tanganku bu, nah ini cap anak, cap tangan. Supaya lebih mengingat aja seperti itu. Jadi di tangannya ini Bapak Ibu itu ada simbolnya, ini tangannya siapa? Ini yang kecil tangannya Ziva itu bu, yang paling kecil, yang besar ini tangannya si anak si A, si B seperti itu. Mereka ini sama jari tangan mereka masing-masing. Ini mewujudkan keyakinan kelas mereka yang sudah disepakati dan akan dilaksanakan. Yang terakhir tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain sesuai dari teori Gosen. Kemudian proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dalam kasus anak. Setiap hari pasti ada kasus, ada kejadian di sekolah. Nggak mungkin sekolah kok tidak ada kejadian, pasti ada kejadian dimanapun, di kelas berapapun pasti ada kejadian. Kalau kejadiannya memang perlu ditangani, Bapak Ibu bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi ini yang seperti ini yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dari murid di solusi ini kita hanya sebagai penengah kita. Jadi bukan kita yang mengarah, kita hanya mengarahkan bukan untuk mengharuskan tidak, tapi kita hanya sebagai penengah di antara siswa yang punya kesalahan, kemudian kita hanya mengingatkan keyakinan-keyakinannya, kemudian untuk mencari sendiri solusinya, menemukan sendiri solusinya. Jadi anak itu akan punya motivasi dalam diri, bukan karena gurunya, bukan karena dipaksa. Ada 3 tahapan untuk segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi nanti tahapannya itu untuk yang pertama menstabilkan identitas. Misalnya setiap ada kasus, misalnya ada yang berkelahi, kita tanya kejadian awal mulanya itu seperti apa kok bisa kalian itu berkelahi, distabilkan. Cukup nggak usah emosi dulu, semuanya tenang, cerita yang benar, kejadiannya apa, awal mulanya bagaimana, itu masuk kepada menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita hanya mengingatkan kalau kamu itu bertengkar dengan teman, berkelahi dengan teman, apakah itu tindakan yang sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kalian buat sendiri? Pasti jawabnya anak tidak. Karena mereka pengen apa? Pengen hidup rukun, pengen belajar dengan senang, tenang, damai, nyaman di sekolah. Nah, di sini akan masuk ke validasi
tindakan. Kita tidak perlu kamu salah seperti ini, kamu nggak boleh seperti ini, tidak. Cukup tanyakan kamu punya keyakinan tidak, punya bu. Nah, keyakinan kelasnya seperti apa? Kalau sudah dibuat di kelas, berarti akan tinggal menanyakan. Nah, kalau sudah ditanyakan keyakinannya seperti apa, kemudian akan muncul solusinya dari siswa sendiri. Dia akan berjanji terhadap dirinya sendiri, kemudian pada gurunya tidak akan mengulangi dan akan memperbaiki perilakunya kembali. Ini tentang segitiga restitusi. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas itu tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menggunakan kata-kata ini pada siswa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya dulu juga pernah melakukan kesalahan. Seperti itu contoh. Itu contoh menstabilkan identitas. Nah, kita bisa menyelesaikan ini bareng-bareng. Bapak dan Ibu itu tidak tertarik mencari siapa yang salah di antara kalian, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Karena kan tidak mungkin siapa yang salah ini, Yuhud atau siapa, kan tidak. Kita tidak perlu mencari si A atau B yang salah, tetapi kita di sini akan mencari penyelesaiannya. Nah, karena setiap anak itu berhak merasa seperti itu. Misalnya, saya kan ibu tadi nggak terima bu di olah-olah sama Yuhud, dibilang diajak begini. Itu hak anak itu tidak punya untuk hak anak itu punya hak untuk melindungi dirinya. Nah, itu bisa berkaitan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat-kalimat biasanya apa sih, seperti apa memvalidasi tindakan yang salah? Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya si anak tadi mau Yuhud mengenali temannya, kemudian temannya itu mau saja, bisa saja memukul Yuhud membalasnya. Nah, ini bisa saja terjadi hal tindakan yang lebih buruk dari yang hanya mendorong temannya. Kemudian yang kedua, kan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untuk diri sendiri. Nah, anak itu kan punya hak untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, di sini dia itu kita dukung, bukan kita salahkan, meskipun anak itu punya kesalahan dalam menyatakannya, tapi kita dukung bahwa anak itu punya hak untuk melindungi dirinya sendiri. Dan yang ketiga, jadi itu menanyakan keyakinan. Seperti apa kalimat-kalimat yang menanyakan keyakinan? Yang pertama, apakah kita punya kepercayaan di kelas? Kalau Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas seperti di kelas saya ini, pasti punya. Saya punya anak-anak punya bu, punya Pak. Keyakinan kelas seperti apa yang kamu sepakati? Nilai-nilai yang bagaimana yang kamu sepakati di kelas? Kalau kelas bawah misalnya bisa 2-3 kalimat saja cukup. Misalnya bersih kelasnya, rukun dengan teman, seperti itu. Kemudian apa yang ingin kamu bayangkan dengan kelas yang ideal? Kelas yang ideal yang kamu dambakan itu yang bagaimana, yang seperti apa? Dari berapa sekolah nanti kamu punya anak-anak, nanti ketemu temannya dengan senang hati, cerita bareng atau mau berkelahi, kan? Kemudian kamu menjadi orang seperti apa? Kamu punya cita-cita, pastinya anak punya cita-cita. Ini merupakan keyakinan kelas yang bisa ditanyakan ketika menangani kasus-kasus siswa dalam segitiga restitusi. Bukti bentuk aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas, contohnya di rekaman berikut. Ini kasusnya ketika berkelahi dengan Albino ketika jam istirahat.
Nah itu bentuk aksi nyata ketika menangani kasus anak yang sudah berkelahi. Pertama kali menggunakan validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan, dan sampai yang ketiga ya, akhirnya terjadi sebuah penyelesaian dari kasus mereka. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah ada niatan untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah? Alhamdulillah. Baru tahu. Ya, terima kasih. Ini sedikit tambahan pengetahuan pengalaman dari saya yang sudah saya peroleh dari guru pembina, sehingga saya bisa menularkan kepada Bapak Ibu hal-hal yang memang seharusnya Bapak Ibu buat di kelas, silakan dibuat. Misalnya seperti keyakinan kelas, karena kita di kelas memang ada peraturan tata tertib peserta didik ini ada 17, ini yang lama ada 17, masih ada di kelas 5 masih tertempel, tetapi dari tata tertib itu kan terlalu banyak, anak-anak tidak akan mengingat semuanya 1 sampai 15, tentunya sulit. Kemudian kalau terjadi masalah-masalah seperti ini kan kita tidak bisa menanyakan pada anak yang mana yang kamu yakini, tapi dengan keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat sendiri, baru banyak yang buatnya 3 sampai 5 yang sekiranya anak-anak itu bisa di luar kepala, bisa dilaksanakan anak-anak, diyakini anak-anak, sehingga ketika ada permasalahannya kita tinggal menanyakan kembali masalahnya tanpa harus menghukum anak, menyakiti anak. Nah, demikian acara sesi pada kegiatan sosialisasi paradigma visi guru penggerak. Terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu, waktu yang sudah diluangkan sehingga Bapak Ibu dapat sharing bersama saya di sini dalam kegiatan sosialisasi pada hari ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dapat diterapkan di kelasnya masing-masing, dapat dijalankan dalam kegiatan sehari-hari dengan siswa, kemudian diambil hikmah yang positifnya, nanti supaya tujuan akhirnya bersama-sama kita akan mencerdaskan anak-anak bersama SD Negeri Kelaji dapat terwujud. Kita akan melakukan kegiatan pembelajaran setiap hari tanpa harus melukai hati siswa, tanpa harus mengancam siswa. Kita bisa menjadi seorang yang manajer sesuai dengan posisi yang ideal. Demikian dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk akhir saya minta Bapak Ibu kembali berdiri, penyegaran yang tadi nyanyi dulu Tamasya biar lebih reggae, mungkin nadanya dipercepat atau bagaimana ya biar tadi yang Rocky belajar Pancasila biar masih selalu teringat, diulang 1 kali lagi ya. Tanpa musik atau mau pakai musik? Saya musiknya agak lambat, saya teksnya aja ya Bu. Musik. Tidak mau ditampilkan loh. Dan mau ditampilkan karena offline. Bapak Ibu bisa bareng-bareng tanpa musik ya. Mari, ayo kita tampilkan 1, 2, 3. Belajar Pancasila.
yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar. Ini sampai tepuk tangan yuk, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon untuk melanjutkan kegiatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Supriyati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Klaji, Segan, Sleman. Setelah saya mengamati Ibu Dina Kurniastuti SPD mengikuti program guru penggerak, ternyata banyak perubahan-perubahan yang didapat untuk sekolah SD Negeri Klaji, antara lain 1. Dalam kegiatan belajar mengajar, banyak perubahan yang positif dalam mengelola kelas sehingga anak-anak dapat belajar dengan senang dan bersemangat serta lebih mudah untuk memahami pelajaran di dalam kelas. 2. Dapat memotivasi Bapak Ibu guru lainnya untuk menerapkan pembelajaran di dalam kelas yang didapat dari program guru penggerak. 3. Semoga dengan adanya guru penggerak ini, SD Negeri Klaji bertambah maju dan meningkat prestasinya serta berkarakter lebih baik. Harapan saya, setelah lulus nanti Ibu Dina Kurniastuti SPD dapat menularkan ilmunya kepada Bapak Ibu guru lainnya, dan semoga ilmunya berguna untuk SD Negeri Klaji khususnya dan Kapanewon Segan pada umumnya. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.